Kita Sore, mulai, Pak. selamat sore. Kita mulai saja untuk pertemuan kita yang ke-10. Oke, saya sudah recording, izin untuk share screen. Kita akan belajar mengenai pola penelitian, yaitu kualitatif. Oke, kualitatif di sini kayak gimana sih gitu. Jadi ini adalah penelitian juga yang akan mengawali dua pengetahuan kita sebelumnya soal penelitian gitu. Yang pertama tuh kita ngomongin soal data kualitatif itu apa sih gitu. Jadi di sini adalah sesuatu yang berbentuk deskriptif gitu, berupa kata-kata, lisan, tulisan yang tingkah laku manusia dapat diamati. Kayak gitu data. Kemudian jenis data kualitatif itu ada 3. Yang pertama hasil pengamatan, yaitu pengamatan kita langsung seperti apa sih. Bisa situasi, kejadian, interaksi, tingkah laku yang diamati di lapangan. Oke. Yang kedua adalah hasil pembicaraan, dalam artian ini adalah kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran terhadap wawancara dalam kondisi wawancara ya. Yang ketiga adalah bahan tertulis, yaitu petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Itu dari jenisnya. Kemudian bedanya dengan kualitatif, kuantitatif, dan kualitatif seperti apa sih? Yang pertama, kualitatif itulah data mentah dari kondisi empiris. Yaitu apa yang ada, data mentahnya adalah suatu data kualitatif. Terus adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasa sendiri. Dalam kalau misalkan kita wawancara ya omongnya seperti itu, obrolan seperti itu yang kita dapat. Data kualitatif juga sifatnya itu mendalam dan rinci gitu. Sehingga data kualitatif bersifat mendalam dan rinci dan juga panjang lebar. Jadi itu data yang benar-benar masih kasar banget ya gitu. Data awal banget gitu. Terus untuk mengumpulkan data kualitatif seperti apa sih yang diperlukan? Yang pertama ada kecukupan informasi, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada etika. Kecukupannya itu adalah apakah bisa mendapatkan penelitian yang mendalam dan tepat nggak? Itu yang pertama, itu pasti itu. Yang kedua adalah efisiensi, kita bisa nggak menekan waktu, akses dan biaya gitu. Yang ketiga etika, jadi kadang-kadang kita nggak bisa seenaknya kita nyari data, kita harus pikirkan juga rasa aman dan privasi mereka, bahaya atau risiko untuk kita, untuk mereka, atau juga tidak menyalahi asasi manusia. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Ini ditampilkan dalam bentuk tabel gitu. Jadi nanti kalian juga bisa pahami lebih lanjut di slide itu ataupun di modul nanti ya. Gitu. Kita lanjut dulu ke masalah sudut pandang peneliti. Jadi penelitian kualitatif itu dekat dengan orang-orang dengan situasi yang diteliti. Jadi kita sudut pandang penelitinya harus gitu. Jadi kita harus punya pemahaman mendalam terhadap kondisi yang sedang berlangsung gitu. Jadi penelitian ini berupaya menangkap hal-hal yang aktual dan yang dikatakan oleh subjek-subjek penelitian. Jadi ini diawali dengan bagaimana sih caranya kita mencari informan gitu. Kita harus bertanya, yang pertama kita pasti yang paling dekat, kita punya diri sendiri punya pengalaman atau enggak, kita ada teman, saudara atau kontak pribadi enggak yang akan kita gunakan sebagai informan. Enggak bisa, enggak dapat. Kita harus terlibat pada masyarakat yang ingin dipelajari dalam kondisi sosial, kita belajar ke masyarakat gitu. Saya ingin penelitian terhadap perilaku siswa SMA zaman sekarang kayak gimana, ya datang ke SMA-nya gitu. Jadi datang ke situ. Atau enggak kita mendekati berbagai organisasi dan badan terkait, misalkan saya nggak dapat izin nih atau untuk penelitian di sekolah A gitu. Oh, saya nyari dinas pendidikan. Jadi diarahkan ke sana. Jadi kayak gitu caranya. Jadi bisa paling dekat, kemudian yang lebih luar lagi sampai yang paling luar gitu. Terus kita masuk ke tahap pengamatan berperan serta, yaitu juga sering saya sebut kedepannya dengan namanya observasi ya. Nah, jadi otomatis biasanya kita akan melaksanakan observasi terhadap subjek penelitian, di mana ini adalah mensyaratkan interaksi sosial ya antara peneliti dan subjek gitu, guna mendapatkan data yang bagus ya. Terus kenapa sih observasi gitu? Jadi ini memungkinkan untuk peneliti itu melihat, merasakan, memaknai dunia beserta ragam peristiwa yang sosial ada dalamnya. Gitu. Jadi kemudian ini digunakan untuk membentuk pengetahuan secara bersama antara peneliti dan subjek penelitiannya. Jadi kondisinya kayak gitu. Itu untuk alasan
Terus teknik observasi ini terdiri dari beberapa pembagian gitu. Jadi teknik observasinya itu dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat peran serta peneliti. Jadi sejauh apa sih sebagai peneliti itu bisa masuk ke dalam masyarakat gitu. Dia tuh bisa masuk itu bisa dalam artian penuh, berperan serta penuh. Jadi benar-benar seseorang ini bisa masuk ke dalamnya. Misalkan saya pengen bergaul untuk melihat, saya ingin meneliti terhadap perilaku anak-anak SMA zaman sekarang gitu. Ya udah saya bisa datang gitu ke tengah-tengah mereka, ya udah gitu, ikut bercengkrama, melihat mereka gimana belanja di kantin kayak gitu misalkan. Terus yang kedua kita punya peran serta terbatas. Jadi peran serta terbatas di mana kita ini, saya pengen tahu, tapi saya nggak ikut terjun, tidak berinteraksi langsung dengan cara, saya liatin gimana caranya dia belanja tuh ya dari jauh gitu. Kalau misalkan pengen tahu gimana cara gini, ya udah saya lihat dari gerbang gitu bisa. Atau tanpa berperan serta, saya lihatnya dari video, saya lihatnya dari koran, saya lihatnya dari TV, bisa gitu. Terus yang kedua keterbukaan sebagai peneliti gitu. Jadi keterbukaan penuh gitu. Jadi kondisinya datang ke lapangan nih, selamat siang, saya ini peneliti loh, kalian subjek ya, gitu. Atau keterbukaan terbatas gitu. Jadi misalkan bisa ada 2 cara, saya bisa kenalan sama atasannya, saya nanti meneliti tapi jangan dibilang-bilang Pak ya, gitu. Jadi datang mengamati dari jauh tuh siapa nggak tahu. Jadi nggak interaksi langsung, jadinya nggak ada batasan yang, saya ini harus gimana sih gitu. Saya nggak ngomong peneliti Pak, diam aja bodoh. Jadi seperti itu. Atau dengan tertutup penuh gitu, benar-benar mengintai banget kayak sniper dah gitu. Jadi tidak ada interaksi antara kita sama objek yang diamati gitu. Biasanya tanpa berperan serta kemungkinan bisa tertutup penuh gitu. Terus yang ketiga itu ada tingkat keterbukaan tujuan penelitian. Jadi ketika tanya ini tujuannya untuk apa? Oh terbuka penuh. Ya udah. Oh tujuan saya seperti A, B, C, D. Itu bisa. Kemudian lanjut keterbukaan terbatas. Jadi saya akan A, B, C aja gitu. Padahal D, E, F-nya nggak dikasih gitu. Atau enggak benar-benar nggak ngomong. Penelitian apa? Sebenarnya Bapak nggak perlu tahu. Merasa FBI ya penelitiannya gitu. Merasa agen rahasia. Atau enggak pemalsuan gitu. Misalkan, saya ingin melihat perilaku siswa gitu. Tapi saya bilangnya, saya pengen lihat perilaku guru nih gitu. Supaya siswanya tuh nggak terdistraksi ya sama kondisi kita gitu. Jadi bisa dimanipulasi dia. Tapi bukan dalam artian datanya dimanipulasi, tapi tujuannya. Jadi kita tergantung ngomongnya kayak gimana sama subjek gitu. Terus kedalaman dan keluasan atau jangka waktu gitu. Jangka pendek sama jangka panjang jelas ya, dihitung dari itunya ya, waktu ya gitu. Terus himpunan pengamatan, ada himpunan sempit, ada himpunan luas. Misalkan orang-orang diteliti berapa banyak nih gitu, ya, jumlahnya biasanya gitu. Jadi misalkan kalau kita neliti 1-2 orang ya mungkin sempit hitungannya. Tapi kalau misalkan kita nelitinya 1 negara itu mungkin besar hitungannya, tergantung dari segimana sudut pandangnya. Itu tekniknya. Terus pedoman melakukan observasi adalah pembatasan tegas terhadap sasaran pengamatan siapa, sehingga nanti maunya kayak gimana tuh jelas gitu. Terus ada kerangka pemikiran, walaupun longgar-longgar nggak masalah, tapi harus ada kerangka pemikiran ya. Terus di balik selanjutnya itu ada juga kekurangannya. Ini jadi etnosentris itu. Kadang-kadang kita nggak bisa berpikir secara jernih nih gitu, karena kita masuk ke situ kan mungkin terpapar ya dengan apa yang kita ingin. Soalnya saya ingin melihat gimana sih anak-anak ini di SMA nggak ikut tawuran gitu. Tapi ternyata setelah berlama-lama, kita perlu tawuran Pak demi keeksisan harga diri kita nih Pak gitu. Mungkin terpengaruh ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Benar juga ya jadinya kan. Jadi ada kondisi seperti itu, ada kondisi native. Bisa jadi ikut salah satu dari mereka, jadi native, jadi one of them gitu. Padahal kita netral ya, tapi ikut-ikutan gitu. Oh iya benar ya kayaknya gitu ya. Gitu. Itu kekurangannya mungkin terjadi ya. Terus validitas juga mungkin agak kurang. Jadi begitu kita melihat, belum tentu kita serta-merta bisa menyimpulkan sesuatu itu dengan baik. Gitu. Kadang-kadang kita harus berpikir ulang atau mencari cara-cara lain untuk menyimpulkan dengan lebih baik. Jadi observasi belum bisa dijadikan penarikan kesimpulan yang baik. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut pada kondisi kedua, yaitu wawancara.
wawancara ini adalah tatap muka langsung, kita ngobrol, ya. Yaitu percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, ya, akrab dan informal. Jadi ini dibedakan ya antara wawancara, ngobrol itu dengan yang namanya interogasi. Interogasi, misalkan itu kan tidak setara ya. Jadi saya lebih tinggi daripada Anda, saya nanya, Anda jawab. Tetap. Atau kondisi formal, misalkan interview kerja gitu. Itu bukan termasuk wawancara yang dimaksud ini ya. Wawancara itu kan harus benar-benar jawabnya dengan formal gitu. Kalau wawancara itu informal karena yang akrab itu ingin mendapatkan data yang sereal-real mungkin. Kayak gitu. Terus kesesuaian wawancara itu seperti apa sih? Yang pertama, aspeknya udah jelas. Rumusan sudah dapat gitu. Jadi udah pas ngomongnya. Habis itu misalnya kenapa sih kita bisa harus melakukan wawancara? Kita pengen tahu kondisi apa yang kita nggak bisa amati secara langsung. Gitu. Misalkan apa? Kalau di contoh itu menyangkut peristiwa masa lalu misalnya. Jadi kalau saya pengen tahu nih, di sekolah ini memang tawurannya sejak tahun berapa sih? Memang dari dulu, gitu misalkan. Jadi mungkin mas narasumber akan jawab, oh zaman dahulu waktu saya masih siswa di sini, gitu. Atau saya masih baru-baru jadi guru di sini, gitu. Murid-murid itu baik-baik, gitu misalkan. Jadi kita kan nggak bisa mengamati itu sekarang, jadi mungkin itu bisa digunakan wawancara. Kendala waktu, ya seperti tadi. Kemudian tergantung pada ajang, gitu. Misalkan terlalu luas subjeknya kita, ya kita untuk mempelajari hal yang luas itu kita sampling aja dan kita ajak ngobrol. Mereka tuh sebenarnya seperti apa, kumpulan populasi itu seperti apa gitu. Terus ingin melihat pengalaman seseorang. Jadi kita pengen tahu feelingnya, kan kadang-kadang kita nggak bisa dari observasi kita melihat, kita belum tahu feeling seseorang seperti apa, pengalaman dia seperti apa. Nah di sini perlu namanya wawancara. Terus ini sifatnya luas, terbuka, dan tidak terstruktur dan tidak baku, jadi informal gitu. Jadi untuk mendapatkan kehidupan, pengalaman, atau situasi subjek penelitian ya, gitu. Gimana sih mengungkapkan dengan bahasa sendiri, jadi nggak struktur banget, tapi dapat feel-nya, dapat informasinya. Harapannya seperti wawancara. Terus syaratnya seperti apa gitu. Pertama itu harus mempelajari pertanyaan yang ditanyakan dan bagaimana jawabannya. Nggak hanya responnya aja diminta, tapi juga gimana cara kita bertanya juga perlu untuk kita ketahui gitu. Terus dapat jawabannya seperti apa gitu. Kadang-kadang kita harus memiliki ekspektasi gitu. Jadi misalkan di sekolah ini sudah sering tawuran ya gitu. Enggak Pak. Hah? Gimana? Kok beda sama data gitu. Jadi kita harus punya ekspektasi. Misalkan kalau dijawab ya hasilnya seperti ini, kalau jawab enggak hasilnya seperti ini. Jadi kita nggak ada kejutan. Jadi kita sudah mengerti gimana cara orang lain menjawab. Ketika kita udah dia dapat jawaban apa, kita bisa menyambungkannya lagi dengan kondisi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Kok bisa enggak? Kok bisa iya? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Kapan? Bagaimana? Di mana? Kayak gitu. Satu. Saya lanjut di kelas lain satu dulu ya. Ajar aja di sini aja nggak apa-apa. Terus kita lanjut soal wawancara mendalam itu digunakan untuk menggali riwayat seseorang tuh secara sosiologis. Kemudian wawancara dapat untuk mempelajari kejadian-kejadian tidak diamati secara langsung. Jadi gitu. Terus wawancara juga menghasilkan gambaran luas mengenai sejumlah ajang, situasi ataupun orang. Jadi kayak gitu. Itu jenis-jenisnya. Nah, dari kondisi itu juga ada kelemahannya nih, gitu. Dimana di sini kemungkinan ada apa ya, feel di sini. Jadi kemungkinan dia ada distorsi, ada pemahaman berbeda. Jadi sering terjadi penyimpangan lah jadinya kayak gitu. Terus kemungkinan juga orang-orang tuh melakukan sesuatu itu berbeda dalam kondisi berbeda. Misalkan kayak gitu, saya ngewawancara orang ketika dia itu lagi di warung kopi nih. Saya ngewawancara siswa yang suka tawuran di warung kopi nih. Wah, kamu suka tawuran ya? Backlight banget ya. Muka saya hitam. Jadi sebentar. Wah, susah juga nih. Ya nggak apa-apa lah. Muka saya hitam dikit. Seperti dulu ya. Backlight saya. Ya. Sorry ya, backlight.
Nah, kemudian misalkan itu saya pengen wawancara orang yang suka tawuran di warung kopi. Suka tawuran nggak? Oh suka Pak. Seneng ya? Seneng Pak. Apalagi kalau siswanya itu kalah Pak gitu. Udah berapa orang nih korban? 1, 2, 3. Mantap, mantap, mantap. Kita bisa ngobrol lagi ya bro ya? Siap. Saya datengin nih. Siang tadi saya obrolin, kepala sekolah, guru, kak polisi nih gitu kan. Gimana bro? Pernah tawuran enggak? Gitu kan. Enggak, ya kan mungkin aja terjadi seperti itu karena ada kondisi situasi dan berbeda. Jadi tidak mungkin jadi seperti itu kan. Terus tidak bisa mengamati secara langsung, kemudian kadang-kadang terjauhkan dari konteks, maksudnya pengennya dia dapat apa jadinya jauh gitu. Jadi karena orang tuh punya sudut pandangnya masing-masing, itu sulitnya. Terus gimana cara wawancara? Itu ada di modul, kalian bisa pelajari lebih lanjut di modul, itu ada di situ semuanya. Pertanyaannya seperti apa, ngumpulnya seperti apa, pemahamannya seperti apa, bisa kalian di situ. Kita lanjut masalah triangulasi dan catatan harian. Triangulasi kalau kalian pernah dengar itu ada di ngomongin satelit, ngomongin BTS. Itu tower sinyal itu BTS. bukan yang itu. BTS yang itu. Jadi kira yang grup band Korea Pak. Masang sinyal di HP gitu, kenapa bisa 4G itu pakai sinyal tower itu gampangnya. Nah, itu ada triangulasi itu. Untuk kalian dapetin koordinat itu ada 3 minimal dipakai, kenapa parametri gitu, karena ada 3, gampangnya ada 3. Dikalibrasi, di tengahnya kalian dapat posisi kalian. Nah, di situ ada triangulasi data gitu. Jadi di sini triangulasi juga adalah kombinasi berbagai macam sumber data, tenaga peneliti, teori, teknik metodologis untuk suatu penelitian. Jadi itu digabung-gabungin gitu. Terus saya lanjut dulu ke catatan harian. Catatan harian merupakan ya logbook ya, adalah instrumen dalam melekat untuk gimana cara kita merecord kondisi hariannya gitu. Kita balik ke triangulasi. Apa yang terjadi dengan jenis-jenis triangulasi? Yang pertama ada triangulasi data, di mana kita akan menggabungkan sumber data. Jadi misalkan data kualitatif, data kuantitatif saya gabungin gitu. Data A, B, C saya gabungin kayak gitu. Terus triangulasi peneliti, misalkan beberapa peneliti berbeda disiplin ilmunya, dalam satu penelitian itu saya gabungin. Saya pengen tahu anak ini suka tawuran kenapa gitu. Saya ngambil dari orang psikologi, oh dia ngomongnya seperti ini hasilnya. Saya ngomong dari orang hukum, hasilnya seperti ini. Saya ngomong dari orang pendidikan, hasilnya kayak gini. Saya ngomong dari orang biologis, mungkin, oh ini hormonnya lagi meledak-ledak, Pak, mungkin jadi akan ngomongnya seperti itu. Nah, terus ada triangulasi teori. Jadi ada perspektif untuk dalam set data ini itu digabung-gabungnya. Selanjutnya juga ada triangulasi teknik metodologi. Jadi metodologinya seperti apa gitu. Ada wawancara, ada observasi, ada kualitatif, ada kuesioner, macam-macam dimasukin, kita akan triangulasikan seperti itu. Jadi kita gabungkan di sana. Terus selanjutnya dulu ke catatan harian. Nah, di catatan harian itu adalah ada 3. Yang pertama adalah fakta, catatan teori, dan catatan metodologis. Fakta itu ya data-datanya seperti apa, hasil wawancaranya seperti apa, diuraian dengan rincinya. Kemudian teorinya gitu, hubungan antara variabel-variabel ini terhadap kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kita punya variabel nggak yang kita udah giniin, kemudian di lapangan dapatnya seperti apa, kita cocokin di situ catatan harian ini. Terus ada catatan metodologis, gimana sih metode ini bisa diterapkan, hasilnya seperti apa. Itu catatannya. Kemudian konten isinya dari catatan harian itu adalah gambaran diri subjek penelitian. Jadi orangnya misalkan saya ingin meneliti anak-anak tipe-tipe yang suka tawuran nih gitu. Oh ternyata dia rambutnya emu, ya poni. Nah contohnya kayak gitu. Jadi penampilan fisiknya kayak gimana? Oh dia sering lipat tangannya nih gitu. Biasanya sekolah yang tawuran kayak gimana ya? Baju keluar enggak. Jadi mungkin itu bisa dicatat ya. Terus gaya bicaranya yang kayak gangster gitu cocoknya. Jadi itu mungkin subjek penelitian dicatat. Ada rekonstruksi dialog. Jadi menurut si ini menyatakan bahwa orang yang suka tawuran tuh tipenya kayak gini, suka nongkrong gini. Jadi kayak gitu. Kemudian latar belakang fisik gitu. Kalau misalkan ya mereka tawuran, mereka itu pengen nyari jalanan yang kayak gini, luasnya seperti ini, dekat sama rumah sakit kayak gini. Nah kayak gitu. Ini dekat sama tongkrongan si A, tongkrongan si B. Nah kayak gitu. Terus ada peristiwa khusus itu, yang datang siapa, ada alumni nggak, dilakukan seperti apa, peristiwa berlangsung seperti apa. Kemudian gambaran kegiatan responden sampai dapat pola tindakan seperti apa. Itu biasanya yang dicatat di catatan harian. Oke.
Kemudian kita masuk ke dalam analisis data. Analisis data itu ada 3 jalur dalam kualitatif ya. Itu yang pertama ada reduksi, kemudian ada penyajian, dan ada kesimpulan. Oke. Reduksi itu adalah pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan transformasi data dasar, data kasar ya. Jadi terus ini terus berlangsung setiap saat, ini akan makin lama makin mengerucut. Jadi gampangnya seperti itu. Ya. Misalkan ini, ketika saya punya masalah terhadap saya pengen tahu soal anak-anak yang tawuran nih gitu misalkan. Orang-orangnya seperti apa sih gitu. Saya mungkin bahas dari kondisi A, B, C, D gitu. Ada bahas ininya, nanti hormonnya saya bahas dari masalah sosialnya, masalah status ekonominya, bla 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 bla. Ternyata yang paling penting ternyata itu masalah di hukuman gitu misalkan. Mereka merasa karena di bawah umur dia itu nggak bisa dihukum gitu, atau hukumannya bakal sangat ringan walaupun kayak gimana. Nah, itu yang akan saya ambil. Nah, itu jadinya reduksi. Contohnya kayak gitu. Contoh. Oke, dalam reduksi itu banyak, ada 4 cara. Yang pertama adalah meringkas datanya. Jadi datanya kita pendek-pendekin. Kemudian kita memberikan kodifikasi atau memberikan label. Kemudian kita bisa menelusuri temanya, dia cocoknya kemana sih. Dan kemudian kita membuat gugus atau klaster. Jadi kita klasterkan ini masalahnya kemana, masalahnya kemana. Oh, tindakan ini masuk ke ekonomi. Oh, tindakan ini masuk ke sosial. Oh, ini masuk ke politik. Ini masuk ke hukum. Kayak gitu misalnya. Oke, itu reduksi. Terus caranya adalah menseleksi data itu ke atas, diseleksi. Kemudian diberikan ringkasan untuk rancangan. Habis itu kita golongkan di cluster rahasia. Itu reduksi. Terus ketika kita ngomongin penyajian data, kalau kemarin kita ada banyak cara penyajian data pada kuantitatif. Sekarang di kuali itu ada 2 yang paling umum, yaitu yang pertama yang paling sering yang akan pasti digunakan adalah teks naratif, yaitu berupa paragraf-paragraf, menceritakan sesuatu paragraf. Kemudian juga bisa matriks, grafik, jaringan, bagan, tabel ataupun di situ juga bisa masuk di situ. Terakhir, kita punya validasi kesimpulan. Di validasi kesimpulan ini kita memikirkan ulang semua proses penulisan, meninjau ulang segala catatan, meninjau kembali bagaimana caranya kita itu bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat, apakah memang yang kita lakukan memang sudah benar. Terus bagaimana upaya kita untuk menempatkan temuan kita dalam perangkat data yang lain gitu. Jadi ada kesesuaian nggak, ada fungsi nggak kita menyelesaikan kesimpulan itu. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saja untuk kualitatif. Oke. Kita punya kualitatif, terus pertemuan sebelumnya kita punya kuantitatif. Oke, apa sih yang terjadi dengan 2 penelitian ini? Kalau misalkan saya boleh secara singkat menggambarkan antara kualitatif dan kuantitatif, ini adalah penelitian yang tidak mungkin dilewatkan ketika kalian nanti ngambil TA di STIK. Kenapa seperti itu? Teman-teman bisa memulai dari kondisi yang sudah biasa saya terangkan mengenai produk, metode, ataupun studi kasus. Nah, untuk mengolah itu, untuk memperdalam itu, teman-teman bisa mulai dari kualitatif, di mana kalian mulai dari observasi. Observasi terhadap studi kasus, terhadap metode, terhadap itu. Dapatnya kayak apa gitu. Jadi misalkan ketika sudah dapat, ya udah lanjutkan. Misalkan itu nggak cukup, bisa masuk ke dari observasi masuk ke wawancara. Nggak dapat, lanjut ke studi dokumentasi. Nah, setelah itu mungkin itu dari kondisi kualitatif teman-teman akan dapat bab 1 sama bab 2. Bab 1-nya itu berupa latar belakang masalah, mungkin observasinya di situ banyak, dan kemudian kalau kajian teorinya itu masalah dokumentasinya juga banyak di situ. Ya. Selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan ke kualitatif mungkin, jadi data-datanya dibuatkan angka, dibuatkan grafik, dibuatkan tabel, mencari kesimpulan berdasarkan data-datanya. Nah, di situ di bab 4 mungkin penuh dengan kualitatif. Jadi mungkin seperti itu. Kemungkinan besar teman-teman akan menggunakan pendekatan research and development. Nah, di situ teman-teman tidak boleh serta-merta, oh saya pakai research and development, saya nggak perlu lagi kualitatif. Perlu kok, cuma mungkin tidak semurni teman-teman yang lain yang ada di jalur kualitatif dan kuantitatif. Jadi di situ sudah bagus banget nanti, ya kayak gitu. Jadi perlu nggak sih tahu untuk kualitatif dan kuantitatif terhadap penelitian? Ya perlu sekali. Jadi kondisi ini akan membuat teman-teman nanti jelas dalam penyusunan TA-nya. Jadi penyusunan laporan-laporan jelas. Oh, saya mulai berpikir dari kondisi seperti ini. Kemudian saya nyari datanya seperti ini. Saya menampilkannya seperti ini. Oh, saya kesimpulannya itu didapat dari sini gitu, bukan hanya template ngopi kakak tingkat ya. Jadi seperti itu. Oke.
Itu untuk penelitian gitu. Tapi Pak, sekarang kan kita belajar HCI buat apa gitu. Nah, kondisi kualitatif dan kuantitatifnya juga penting sekali di HCI. Misalkan seperti apa? Kalian itu diminta mengembangkan suatu produk atau menilai suatu produk, menilai suatu desain, menilai suatu software, menilai suatu UX gitu misalkan. Pertama mungkin kalian akan mulai dari kualitatif juga. Mungkin kenapa seperti itu? Karena kalian bisa mungkin melihat, oh ini apa yang kita ciptakan itu berpengaruh nggak sih terhadap masyarakat? Berpengaruh sih nggak buat klien? Gitu, wawancarai lah mereka, feedbacknya seperti apa, oh bagus Pak, oh jelek Pak, oh seperti apa, lanjut kemana, atau enggak bisa jadi kalian mulai dari kualitatif gitu, misalkan kalian buat survei kemudian dapat engagement rate di sosial media misalkan, nah berdasarkan itu kita mengubah UI, mengubah UX atau mengubah desain, nah itu juga bisa ya. Jadi ada banyak cara, banyak pendekatan, dan ini juga berhubungan walaupun mungkin akan lebih dibahas dengan lebih baik ketika kalian mengambil metodologi penelitian. Ya, harapan saya seperti itu. Oke, seperti itu. 30 menit kita ngobrolin soal ini. Oke, itu. Kira-kira ada pertanyaan terhadap materinya? Kortinya siapa? Apa ini? CB. Kortinya apakah ada di Zoom? Oke. Yang ini. Ya, yang di kelas CB? Iya. Yuk, oke. Oke, nggak apa-apa. Oh, saya masih sebentar. Saya izin untuk screenshot dulu. Screen. Oke. Ini kelas apa? Benar ya? CB. Itu aja. Kira-kira ada pertanyaan yang online? Halo? Belum ada, Pak. Untuk saat ini belum ada, Pak. Aman, Pak. Saya rasa cukup, Pak. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Nanti apabila ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa tanyain di grup atau tanya pribadi sama saya Japri juga nggak apa-apa. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Yang online saya silakan untuk live. Terima kasih. Selamat sore. Iya, Bapak. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam. Ya. Beliau wibu. Makasih, Pak. Makasih, Pak.